Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman ridho ilahi ta'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa billahi wa masyaalih wa malaikatul muqarrabin wa tabi'in wa tabi'in wa ila ulama illah wal awliya illah inna kan wa ila muhaddisin mufassirin khusus syami maqabari wa syamsul badr jilani wa syekh Fakhruddin Ar-Razi wa syekh Al-Qurtubi wa syekh Abdul Qasir wa syekh Jalaluddin Al-Hali wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman Al-Jamal wa syekh Masyawi wa syekh Syawkani wa syekh Mahmud Al-Alusi wa syekh Nawawi Al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi wa syekh Tahir bin Ashur wa syekh Mutawalli Al-Sya'rawi wa syekh Ibu wa syekh Buya Hamka wa syekh Tontawi wa syekh Baba Zuhaili wa syekh Muhammad Ali Yusufuni wa syekh Quraisyah wa khususan ilaiki Tisri Mustafa Rambang wa ila jami masyayikhina wa masyayikhina syaulillahummul Fatihah. Alhamdulillah kepanggih malih samantune prentun cukup panjang tapi nggih boten prentun temenan Ramadan nggih ngaos terus dan ngaos kilatan Ramadan wingi niku nggih di luar prediksi sing tumut ngaos nggih kuwata malah katan ngaji kilatan timbang ngaji bengi iki sing teko jek tritik ngene iki gak ngerti lek wis mulai ngajine tak kurang dawa praine. Nah, kurang dawa praine bae niki. Tas ing dalem wulan Syawal, kula yakin insyaallah sampun kathah sing kepanggih, sampun nyuwun ngapunten sedaya. Mboten enten salahe kok menawi enten setunggal kali sing ketinggalan tasih wulan Syawal. Kula atas nama pribadi kok menawi enten salah ucap, salah tindakan dumateng panjenengan kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Sampun kita bahas ketika open house teng Rio nggih. Pilih meneh mungkin iki ditakdir umur panjang kabeh. Nggih, amin. Niki lah Ramadan niki lah mboten ono sing sedo lho nggih ya. Tetap panjang umur kabeh alhamdulillah, panjang umur kabeh. Mugi-mugi panjang umur kabeh, sehat walafiat kabeh, rezekine lancar kabeh, halal kabeh. Paling gak nglakoni sing ngajeni nang kitab Jalbur Rezeki wingi ya. Akhirnya rezekine lancar barokah. Lah. Mumpung masih awal kok ingat niki, apa kita kemarin sudah membahas tentang Rio. Meneh rencana nih ziarah sebelum poso itu musala Ar-Raudhah sabis dewi. Lah, ping piro pisan? Ping telu tapi papat. Sekawan wingi nggih. Sekawan wingi. Niku tidak pernah Ar-Raudhah wis sabis dewi. Garangane wae tapi pas wae acara garangane ya gak tau melong. Jadi lek iso mumpung tasih awal ngene, lek wong siji sik gak abot. Tapi lek ngejak anak, ngejak bojo, engko entek keneke 150, 175, lek ngejak anak, ngejak bojo pemane anake loro, lek anake siji sik gak apa-apa. Lek anake loro, anake telu kan mungkin abot. Jadi kok semoga ana sing ngordinir, semoga ana sing ngordinir setiap ngaji ngene nilai 5.000 ta 10.000 dicatet gawe ziarah ya sing suwe sih tasih 10 lan kas tasih 10 lan kas tapi kan mboten enten salah juga lek ngejak anak ngejak bojo kathah anake akeh terus marang sing melok telu melok papat lek langsung bayar kan nggih berat. Jadi lek ana sing ordinir setiap ngaji ngene kok bayar 10.000, bayar piro, kok ketika hari H kan mboten berat. Napa meneh targetnya itu satu bis. Padahal selama ini kini ku musala Ar-Raudhah niku kurang lebih hanya 30 saja. Kan hari sing paling banyak niku ketika teng Jember niku catatane enten 35. Ya, ada 35 orang. Niku paling banyak. Paling banyak. Terus mumpung tasih awal nggih, tasih wulan Syawal nggih mboten enten salah mbok menawi enten sing gelem ngordinir kaya ngoten. Pun ana sing eling tekan ndi? 107
76, 75, 77. Kula wis ndelok nang ngene rekamane terakhir 176. Dadi niki 177. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra ora ana iku kewilang amal bagus. Apa sing ora ana? Antuwalu yen to padha ngadepaken sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, ing pira-pira rai sira kabeh. Kibalal masyriqi ing dalem arah wetan. Wal maghribi lan arah kulon. Walakinnal birra tetapi ini amal bagus iku man amana. Iku man wong amana kang padha iman spesimen billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Wal malaikati lan malaikat wal kitabi lan pira-pira kitab wan nabi lan pira-pira nabi. Wa atalan maringaken spesimen al mala ing arta ala hubbihi sertane demene mal zawil kurba ing wong kang duwe hubungan sanak wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wa ibnas sabili lan anak dalan wasailina lan pira-pira wong kang njaluk wa fir riqabi lan ing pira-pira kawula kang bayar cicilan krana amrih kemerdekaan. Afiri bilan ing pira-pira kawula kang bayar ciciran krana amrih kemerdekaan wa aqama lan jumenengaken sipesiman amanah as-sholata ing salat wa atalan maringaken sipesiman amanah az-zakata ing zakat wal mufuna lan wong kang padha nuhoni bi ahdihim kelawan janjine mufun iza ahadu nalikane padha janjekaken sipesiman mufun wasabirina lan wong kang padha sabar-sabar fil ba'sa ing dalem nalikane ana pancobaya melarat wa dzurra lan nalikane lara wa hinal ba'si lan nalikane bangete peperangan. Kula ika uta mengkono-mengkono man amana iku allazina wong-wong sodaku kang padha temen sewesi allazina wa ula ika uta mengkono-mengkono man amana hum ya ula ika iku almuttaquna wong-wong kang padha wedi ing Allah kabeh. Kita wae syarepun 177. Cek, boten pas niki. 177 teng walike. Niki tanggone kene ya 177 soalnya salah cetak niku. Niku 178 mestine sing halaman 1 niku lho. Sarai kan tulisane 177. Nggih ta? Nggih niku salah cetak. 177 sarai tanggone halaman 1. Wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasara iku padha pesulayan. Wong-wong Nasara duwe anggapan yen peparek marang pangeran iku kudu madhep ngetan. Wong-wong Yahudi duwe anggapan yen peparek marang pangeran iku kudu madhep ngulon. Gusti Allah Ta'ala nurunaken ayat kang sirasane kebecikan iku, kebaikan iku, kebecikan iku ora namung cukup madhep ngetan utawa madhep ngulon. Nanging sejatine wong kang bagus, wong kang becik yaiku wong kang iman marang Allah Ta'ala lan dina kiamat, iman malaikate Allah lan kitab-kitabe Allah lan para nabi-nabine Allah, gelem nulung maringaken artane sertane dheweke duweke dhewe
dheweke dhewe isih seneng arta mau. Diparingaken marang sanak famili anak-anak yatim, wong-wong miskin, ibnu sabil, wong-wong kang padha njaluk lan kanggo merdekaaken budak. Lan gelem nglakoni salat, maringaken zakat lan wong-wong kang padha nuhoni janjine yen janji-janji. Lan wong-wong kang padha sabar tabah nalikane bangete fakir lan nuju lara lan nalikane bertempur perang sabil. Wong-wong kang kaya ngono sifate mau wong kang aran muttaqin. Tanbihun, yen kita namung ningali zahire ayat iki, rukune iman banjur namung 5. Siji iman billahi, loro iman bil yaumil akhir, telu iman bil malaikah, papat iman bil kutub, 5 iman bin nabiyyin. Ing mongko mestine 6. Kang nomor 6 yaiku iman bil qadri. Mulane kanggo ngaweruhi rukune iman 6 iki kudu gandeng karo hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang antarane nerangaken wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Wallahu a'lam. Ayatnya cukup panjang. Insyaallah kita tidak akan menghabiskan keterangan ini dalam satu pertemuan. Insyaallah sampai 2 pertemuan ayat ini. Laisal birro, kebaikan itu bukanlah antuwallu wujuhakum, menghadapkan wajahmu semua qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan arah barat. Walakinnal birro, tetapi kebaikan itu man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan iman kepada malaikat, wal kitabi, dan iman kepada kitab, wan nabiyyin, dan iman kepada nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan mereka yang memberikan harta yang dicintainya, zawil qurba, kepada kerabat dekatnya. Insyaallah sampai sangon mungkin. Sebelum kula nerangaken isi kandungan ayat niki, terlebih dahulu kula menerangkan tentang asbabun nuzul ayat niki. Tentang kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Teng mriki ada 2 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Qala Abdur Razzaq amba'ana Ma'mar an Qatadah. Abdur Razzaq berkata, menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah, kanat al yahudu tusalli qibalal maghribi wan nasara qibalal masyriq. Pada saat itu diceritakan wong-wong Yahudi iku lek salat, lek ibadah niku ngadep ngulon, sementara orang-orang Nasrani itu ketika dia beribadah menghadap ke arah timur. Wong Yahudi ngadep ngulon, wong Nasrani ngadep ngetan. Fanazalat hazil ayah, maka turunlah ayat ini. Ada 2 riwayat, mungkin insyaallah kalau terangkan lebih panjang mana. Wa akhrajah, riwayat yang kedua, Ibnu Hatim, riwayat Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim an Abi Aliyah, dari Abi Aliyah. Wa akhrajah Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir, Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir juga meriwayatkan an Qatadah qaul dzukira lana anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil birri. Diriwayatkan suatu ketika ana wong lanang tanggep marang Kanjeng Nabi, apa itu kebaikan? Fa'anzalallahu hadhil ayah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Lalu ketika ana wong lanang tanggep marang Rasulullah, Kanjeng Nabi, sing jenenge kebaikan iku ya napa? Dereng turun ayatnya, terus kemudian ayat itu turun, ayat ini turun, fada'a ar-rajula fatalaha alaihi. Ketika ayat niki turun, wong lanang niku mang ditimbali malaikat kali Kanjeng Nabi, terus diwacakno kali Kanjeng Nabi ayat niki. Wa kana qabla faraidi idza syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika itu, nggih, lek ana wong pada saat di zaman itu kok ana wong qabla faraidi durung melakukan kewajiban. Idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Summa mata ala dzalik. Kemudian dia mati durung nglakoni kewajiban, tapi lan wis nyekseni
lek Allah itu pangeran sing berhak disembah, lek Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah, maka kemudian dia mati. Tenggone tafsir Al-Qurtubi enten terwisane. Nggih, enten lanjutan ceritane. Wajabat lahu al-jannah. Dia wajib mendapatkan bagian surga. Jadi kalau ono wong durung melakukan kebaikan sama sekali, durung melakukan kewajiban sama sekali, tapi wis nyekseni lek Gusti Allah itu pangeran, Kanjeng Nabi itu Rasulullah, kemudian dia mati, maka dia mati berhak mendapatkan surga. Wa kanat al-yahudu tawajjahat qiblal maghrib. Ketika itu orang-orang Yahudi niku lek salat menghadap arah barat, wan nasara qiblal masyriq. Wong-wong Nasrani lek salat ngadep ngetan, ibadah ngadep ngetan pun. Jadi ada dua riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada kelanjutannya. Wa takallamu fi tahwil qiblati wa faddalat kullu firqatin tawliyataha. Masing-masing kelompok niku mengunggulkan pendapatnya. Bahwasanya kiblat itu paling benar. Yahudi ngomong kulon, Nasrani ngomong ngetan, terus orang-orang Islam madhep Ka'bah sudah mengalami proses perpindahan kiblat saat itu. Masing-masing masing-masing kelompok itu berpendapat bahwasanya pendapatnya itu benar. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, kebaikan itu tidak hanya menghadap barat atau timur. Maksudnya ini ngoten. Makanya tenggone tafsir Al-Munir, kalau sering menyebut nama tafsir Al-Munir, tapi sebagai bentuk informasi mawon, tafsir Munir weten kali. Ono tafsir Munir, sebenarnya tafsir Munir itu tenggone kitab ini namanya Marahul Labid. Cuman masyhur dinamakan tafsir Munir. Niku karangane Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada ulama yang kontemporer, ulama yang modern, lebih zamannya lebih masa kini dibandingkan Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Niku nggih ada tafsir jenenge tafsir Al-Munir. Tenggone tafsir Al-Munir sing karangane Syekh Nawawi Al-Bantani niku ditulis kaya ngeten. Wa talafa fil mukhatabi bihadzal ayat. Syekh Nawawi Al-Bantani dawuh, ulama itu berbeda pendapat kepada siapa khitab ayat ini diturunkan. Ya, khitab ya, sampean sudah sering mendengar kalau khitab niku ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kan jelas kepada orang-orang yang beriman. Khitab ayat niki ulama itu berbeda pendapat ditujukan kepada siapa? Wa talafa fil mukhatabi bihadzal ayat. Ulama itu berbeda pendapat kepada siapa ayat ini diturunkan. Faqala ba'duhum, sebagian dari ulama ahli tafsir ini berpendapat al-muradu mukhatabatul Yahudi. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Lamma syaddadu fi sabati 'ala tawajjuhi Baitul Maqdis faqala ta'ala hazil ayat. Sebab mereka niku berpendapat dengan sangat kuat bahwasanya kiblat itu tetap nang Baitul Maqdis. Maka Allah menurunkan ayat ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Itu pendapat yang pertama. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama ahli tafsir yang lain, Syekh Nawawi Al-Bantani kitab tafsir Nawawi, tafsir Al-Munir, tafsir Marahul Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bal al-murad mukhatabatul mu'minina. Enggak. Khitab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin. Dudu wong Yahudi tapi wong mukmin. Kenapa khitab ini ditujukan kepada orang-orang mukmin? Lamma zannu annahum qad nalu al-buhyata bit tawajjuhi ilal ka'bati min haitsu kanu yuhibbuna dzalik. Sebab mereka itu menyangka, orang-orang mukmin itu menyangka dengan berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis nanggone Ka'bah, mereka itu menyangka dia telah mendapatkan tujuan mereka dengan menghadap Ka'bah. Kita sudah membahas
tenggone awal-awal juz kali proses perpindahan kiblat itu memakan waktu sampai 16 sampai 17 bulan menurut riwayat yang paling masyhur. Itu Kanjeng Nabi piyambak tentu dengan para sahabat yang maneh dari kalangan muhajirin ini sangat merindukan kiblat itu kembali ke Ka'bah. Barang kiblat ayat perpindahan kiblat turun, kiblat pindah dari Baitul Maqdis nang Ka'bah maneh. Sebagian orang-orang mukmin menyangka tujuan kita telah tercapai dan mereka senang ketika mendapatkan perintah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis nanggone Ka'bah. Fakhutibu bihadzal kalam. Maka orang-orang mukmin itu dihitopi ayat dengan ayat ini. Maksudnya ini jangan anggap awakmu wis oleh tujuanmu tercapai, keinginanmu terpenuhi, kiblat sudah dipindah maneh dari Baitul Maqdis nanggone Ka'bah, terus awakmu merasa senang. Tidak seperti itu. Laisal birro, kebaikan itu tidak seperti itu. Antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Gak koyo gak ngadep, gak sekedar ngadep kiblat saja, tidak. Di khitab ayat ini menurut pendapat yang kedua itu ditujukan kepada orang mukmin itu sendiri. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa khitabun lil kulli. Khitab ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang Yahudi, khitab ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang mukmin, tapi kepada semuanya. Yo nanggone wong Yahudi, yo wong Nasrani, yo nang wong Islam. Kenapa seperti itu? Allah niku dawuh, inna sifatal birri la tahsulu bi mujarradi istiqbalil masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya sifat kebaikan itu tidak bisa hasil dengan hanya menghadap timur atau barat. Kebaikan itu tidak hanya karena kamu menghadap timur, menghadap barat, tidak. Balil birru la yahsulu inda majmu'i umurin. Tetapi kebaikan itu tidak bisa hasil, tidak bisa sukses kecuali dengan mengumpulkan semua perkara. Gak hanya sekedar sholat sing ngadep kiblat, tidak. Semua perkara kebaikan itu harus berkumpul menjadi satu. Kalau kita flashback mengenai awal-awal juz kali itu kita membahas tentang bagaimana perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis nanggone Ka'bah. Itu setiap kelompok itu memandang bahwasanya ibadah mereka yang diterima sebab ibadah mereka menghadap ke kiblat yang benar. Islam kok balik maneh nanggone Ka'bah padahal mari diperintah nanggone Baitul Maqdis. Lama Kanjeng Nabi hijrah 16 bulan 17 bulan Kanjeng Nabi sholat nanggone Madinah itu menghadap Baitul Maqdis, kok dipindah nang Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi, bahkan sebagian orang-orang Islam itu hatinya goyah. Iki yo opo ibadah, iki yo opo sholat selama 16 bulan sampai 17 bulan. Bahkan di antara golongan Islam sendiri ada sebagian di antara mereka yang ragu apakah ibadahnya diterima. Lah, lewat ayat niki Allah menjelaskan, Allah negesno bahwasanya sing penting itu bukan kebaikan itu tidak hanya karena kamu menghadap ke arah mana, tidak. Tapi kebaikan yang sejati, kebaikan yang hakikatnya kebaikan itu adalah beriman dengan benar. Mungkin ini man amana billahi wal yawmil akhir ini beriman yang benar, terus melakukan amal-amal yang soleh, terus ibadah marang Gusti Allah dan mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi ada 4. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 4 kebaikan itu tidak hanya sekedar kamu menghadap ke arah mana, tidak. Iman sing temen mungkin diperinci temen ini. Terus amal soleh nanti bentuknya apa saja, ibadah dan akhlak yang terpuji. Kita balik tengahnya. Tengah tafsir As-Sawi itu dikatakan al-birru ismun al-birru ismun jami'un likulli khairin. Kebaikan sing jenenge al-bir tenggone ayat niki. Laisal birru. Al-bir tenggone ayat ini itu adalah isim yang mengumpulkan semua kebaikan. Mungkin buatan nutut insyaallah waktu nih. Jadi
Tidak hanya ono sing nanggone kene saja tidak. Bukan berarti yang tidak disebutkan di ayat ini tidak termasuk kebaikan, tidak. Tapi semua kebaikan, semua bentuk kebaikan itu masuk nanggone albir. Semono uga ismun kama annal isma ismun jami'un likulli syarrin. Dosa, ismun itu dosa. Ngambil fak. Semono dosa. Dosa itu adalah semua isim nama itu terkumpul semua keburukan itu dosa. Ya, semua kebaikan itu bir, semua keburukan itu ismun. Nah, apa saja kebaikan nang ayat iki? Lanjutannya ayat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu man amana billahi. Orang-orang yang iman kepada Allah. Pasik tenggone tafsir Al-Munir karangane Syekh Nawawi Al-Bantani. Tenggone mriku Syekh Nawawi Al-Bantani dawuh, ahadu al-imanu billah. Yang pertama, salah satunya itu adalah iman kepada Allah. Fa ahlul kitabi akhallu bidzalika. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, akhallu bidzalik, sepi dari sifat itu. Artinya sepi dari sifat itu tidak mempunyai sifat iman kepada Allah. Sebab kenapa? Fa innal yahuda qalu bitajsimi. Orang-orang Yahudi itu mensifati Allah dengan tajsim. Tajsim itu menyerupakan dengan bentuk. Jadi dikatakan Allah memiliki tangan, itu sifat tajsim. Membentukkan, tajsim itu anggota badan. Jadi orang-orang Yahudi itu mempunyai anggapan tajsim Allah. Allah itu berbentuk, mempunyai tajsim anggota badan. Wa wasafu Allah bil bukhli. Kemudian orang-orang Yahudi itu juga mensifati Allah dengan sifat kikir, bakhil. Wa qalu Uzair ibn Allah wa anna an-nasara qalu al-masih ibn Allah. Orang-orang ahli kitab itu tidak dianggap iman kepada Allah sebab orang-orang Yahudi berpendapat Uzair adalah anak Allah, sedangkan sesungguhnya orang-orang Nasrani berpendapat Isa Al-Masih adalah putra Allah. Maka dari itu orang-orang ahli kitab tidak termasuk nanggoni man amana billah nanggoni ayat ini. Lanjutannya ayat wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tanggone tafsir Al-Munir sing niki dudu karangane Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi nanggone karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku dikatakan seperti ini. Wal imanu bil yaumil akhir ala annahu maqarrus sawabi wal iqabi wal hisabi wal ardi 'ala Allah. Terus Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsiri wal yaumil akhir dengan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dawuh, sesungguhnya hari akhir itu adalah maqarrus sawabi, tempat pahala, wal iqabi, tempat siksa, wal hisabi, tempat perhitungan, wal ardi 'ala Allah, dan tempat diperlihatkannya manusia di hadapan Allah. Fayakunu sababan lil mazidi minal amali shalih wal bu'di an qabihil af'al. Dan kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang tafsir Al-Munir ini dikatakan ini menjadi sebab seseorang itu bertambah amal solehnya dan menjauhi amal keburukan. Karena kula kali panjenengan itu yakin hari akhir itu adalah tempat pahala, tempat siksa, tempat hisab, tempat dibeberi amal kita di hadapan Allah. Maka dari itu kita ibadah Ramadan ini bentuk kabeh. Karena kita yakin marang hari akhir. Tarawihne gak bolong. Posoe yo gak ono sing bolong, wis gak ono ngurusi maneh saiki wis iso ngurusi online soalé wisan. Wis gak ono sing bolong kabeh. Kenapa kita begitu aktif ketika Ramadan, tadarus dan bunyi tadarus. 10 hari terakhir iktikaf.
Kenapa kita meningkatkan amal ibadah kita? Karena kita yakin hari akhir itu ada, karena kita yakin pada hari akhir itu kita akan berjumpa, itu adalah tempat pahala kita. Karena kita yakin tempat pahala, tempat siksa, tempat hisab, dan tempat diperlihatkannya amal kita di hadapan Allah. Lah, karena hari akhir itu adalah hari yang mana pasti keadilan itu didapatkan. Mungkin di antara kita ketika hidup di dunia itu tidak mendapatkan keadilan, tapi ketika nanti hari akhir, keadilan itu pasti akan kita dapatkan. Ya mungkin di antara sing ngaji iki mulai teko kabeh akeh sing pun teko, memang awal-awal titik sing teko. Mungkin di antara kita ono sing pernah mengalami ketika di dunia kita benar terus kita maju di persidangan padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun, ya, mungkin diarani korupsi atau diarani opolah sebagainya, karena kita memang tidak melakukan kesalahan, tapi karena kita disudutkan oleh seseorang, karena kita dijadikan kambing hitam, akhirnya kita diputus salah oleh pengadilan. Mungkin kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, tapi percayalah, keadilan di akhirat itu pasti akan kita dapatkan. Jadi hari akhir itu keadilan itu pasti akan didapatkan. Lanjutannya ayat. Wal malaikati, iman marang malaikat. Wong Yahudi niki kita bahas tentang juz 1. Juz 1 tambah suwe maneh juz 1. Tentang juz 1 dulu itu diterangkan. Orang-orang Yahudi niku ketika Al-Quran turun, itu sebagian di antara mereka masih takon, Al-Quran ini turun melalui siapa? Dijawab melalui malaikat Jibril. Coba Al-Quran itu turun lewat malaikat Mikail, aku iman. Orang-orang Yahudi itu berkata seperti itu. Zaman eling ketika kalau menerangkan juz tunggal biyen pernah ada keterangan seperti itu. Orang-orang Yahudi itu menjadikan Jibril sebagai musuh. Gak tanggung-tanggung sing ditadekno musuh itu malaikat Jibril karo wong Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Dia berkata, seandainya malaikat Mikail yang dijadikan perantara wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mempercayai Al-Quran, maka kita akan iman kepada Al-Quran. Padahal itu hanya alasan saja. Coba ya gak ngarang malaikat Mikail temenan ngomongnya wis tugasi malaikat Jibril, tapi itu hanya alasan orang-orang Yahudi saja. Orang-orang Yahudi menjadikan Jibril sebagai musuh. Jadi buatan iman marang malaikat maksudnya gitu. Wal kitabi, iman pada kitab-kitab Allah. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani, orang-orang ahli kitab itu ketika Al-Quran turun, bahkan sampai saat ini mereka tidak mengakui kalau Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai saat ini mereka tidak mau mengakui. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani tidak bisa menerima Al-Quran, tidak mau mengakui kalau Al-Quran itu memang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Islam, dibalik memaneh nanti orang-orang Islam, semua malaikat diakui, semua kitab diakui. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, itu diakui semua oleh orang-orang Islam. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengakui Al-Quran. Lanjutannya ayat, wan nabiyyin, dan iman kepada nabi. Jelas umat Islam itu mengakui Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi diakui. Bahkan kita wajib mengetahui 25 nabi. Di antara nabi yang diutus menurut pendapat yang masyhur 144.000 niku kita pernah sudah bahas mulai awal-awal di sini. Itu yang wajib kita ketahui 25. Itu semua nabi, termasuk selawi yang wajib kita ketahui. Itu kita semua mengakui. Tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Yahudi
niku pernah membunuh 70 nabi. Disebutkan tentang tafsir As-Sawi, biyen pun nate kula critakno yen ada 70 nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi terhadap mereka membunuh nabi yang diutus kepada Bani Israel. Jadi mereka tidak hanya sekedar mboten ngakoni, tidak, bahkan nabi yang diutus kepada mereka saja mereka bunuh. Umat Yahudi, umat Nasrani gak gelem ngakoni Nabi Muhammad, tapi orang-orang Islam, umat Islam gelem ngakoni semua nabi. Balik tanggone syarah yang kita baca tadi. Lek awak dhewe ndelok redaksi ayat ini. Kalau kita hanya membaca letterlock ayat ini, maka seolah-olah rukun iman itu ada 5. Kan memang kan disebut kali Mbak Bisri Mustafa. Seolah-olah kalau kita hanya membaca ayat ini, rukun iman itu hanya ada 5. Makanya itu diperlukan untuk menggandeng Al-Quran dengan hadis, yang mana nanti diketahui nanggone isine hadis Kanjeng Nabi bahwasanya ono iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sebagai pengingat mawon, tidak sekali dua kali kalau sampai menonton majelis ini, tapi sebagai pengingat diri kula, sebagai pengingat panjenengan. Kadang-kadang di antara kula kali panjenengan, iku lek sukses, iku lek berhasil, itu mengakui kalau itu adalah kerja keras kita. Wis, tak ngono. Ini berkat kerja keras saya ini. Kamu nggak tahu betapa susahnya saya merintis perusahaan saya ini, usaha saya ini sampai besar seperti ini. Kamu nggak tahu bagaimana saya dulu memulai dari nol. Tapi leono keliru nih, leono jebles terus ditakdir Gusti Allah jebles. Betapa banyak di antara kula kali panjenengan, tidak sekali dua kali kula matur seperti itu, tapi sebagai pengingat mawon bahwasanya kita sering mengakui keberhasilan yang kita raih, keberhasilan yang kita dapatkan itu karena kerja keras kita, karena jerih payah kita. Tapi leono jeblesi diwara takdir padahal khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka dari itu balik nang keterangan mana? Kalau kita hanya kembali melihat redaksi letterlock ayat ini, seolah-olah rukun iman itu hanya ada 5. Padahal setelah kita membaca hadis, menggandeng dengan hadis Nabi, rukun iman itu ada 6. Makanya niku kelompok di luar kita, itu banyak yang meneriakkan kembali ke Quran dan hadis. Yang kata orang-orang yang meneriakkan seperti itu, jargon mereka kembali ke Al-Quran dan hadis. Ngaji kitab karangan ulama itu gak gelem. Oh, kok karangan ulama. Balik nang Quran hadis. Padahal lek gelem kita berpikir, ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab itu mempermudah kita dalam belajar. Sampeyan doleki nang nggone Quran juz piro gak ngarah ketemu. Rakaate salat zuhur iku 4 rakaat, rakaate salat maghrib itu 3 rakaat, rakaate salat subuh 2 rakaat. Gak ono nang nggone Quran. Anda tidak akan menemukan ya opo bagaimana kita berwudu. Ya opo urut-urutane terus sampai ibadah sampai endi, lek sampai kene ya opo, terus itu semua akhirnya dikarang oleh ulama menjadi kitab fikih kecil sampai dhuwur. Lek nyaran belajar yo belajar Safinah, dhuwur titik Fathul Qorib, dhuwur maneh Fathul Muin, dhuwur maneh Fathul Wahab. Ulama mengarang kitab itu bukan berarti itu ngarang karepe dhewe, tidak. Itu juga berdasarkan dari Quran dan hadis. Kita tinggal mangan karek mateng tok, gampangan ini ngono. Kita belajar kitab karangan-karangan ulama itu yang sumbernya Quran hadis kabeh. Jadi kita hanya sekedar teko wis panganan wis teko karek mangane tok. Seperti itu. Pun. Jadi kebaikan itu tidak hanya sholat saja sing ngadep kiblat. Balik nang ayat. Kita sudah membahas tentang 5 niku mangke sing berbentuk iman yang benar, iman marang Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi.
Kebaikan itu bukan hanya sekedar sholat yang menghadap kiblat itu memang tidak. Ada kebaikan-kebaikan yang lain yang sifatnya itu adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dengan belajar Fathul Qorib kan redaksi definisinya seperti itu. Sholat itu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Simbolnya seperti itu. Lek dijelentrehno. Sholat itu mengagungkan Allah, dimulai dengan mengagungkan Allah dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu kan melihat sekitar. Jadi kok ono wong ibadah marang Allah apik, tapi dia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, gak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan sosial, gak peduli dengan orang lain. Iku koyo wong sembahyang takbiratul ihram tapi gak salam-salam. Itu jenenge sholat. Sholat gak mari-mari, gak salam-salam. Mari tahiyat akhir goreng salam terus nyingkring, kan gak dikatakan sholat juga kan. Masya awakmu sholat jongkong kaya apa, mari tahiyat akhir gak atik salam langsung nyingkring. Namanya bukan sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengagungkan Allah, dan diakhiri dengan salam, dengan dijelentrehno melihat lingkungan sekitar. Jadi gak iso kok ono wong bandingno. Gus, apik pundi kok ono wong sing siji wong ini ki ahli ibadah, sholat 5 waktu jamaah, tapi ambek karyawati zalim. Ijazahnya ditahan. Misale. Ijazahnya ditahan. Lek sholat Jumat dicengklong bayarane. Tapi dia ahli ibadah. Umpama ono wong model koyo ngono. Terus dibandingno ambek orang lain si B. Dia gak tahu sholat babar blas, tapi dia apik marang wong liya, apik marang tonggo, sering membantu orang lain. Maka dua hal ini tidak bisa dibandingkan endi sing luwih apik, karena seharusnya dua hal itu menjadi satu kesatuan. Yo, ibadah marang Allah njungkung ngagungno Gusti Allah, yo apik marang tonggo, apik marang dulur, apik marang masyarakat. Tidak iso jenengan bandingno dua orang sing nikmat, sing siji ahli ibadah tapi zalim marang wong liya, sing siji gak tau ibadah tapi apik marang wong liya, itu tidak bisa dibandingkan karena dua-duanya tidak bisa dibenarkan juga. Jadi karena sholat itu adalah dimulai dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, diakhiri dengan salam, melihat sekitar, maka tanggung lanjutannya ayat wa atal mala ala hubbi. Bagian dari kita melihat masyarakat sekitar, bagian dari salam sing kaya sholat niku mang delok sekitar, itu adalah wa atal mala ala hubbi, memberikan harta, memberikan harta ala hubbi, yang mana harta itu masih dicintainya. Lek kita memberikan harta, lek wis gak disenengi, ning tasih gampang. Kalau baleni maneh, kalau kita memberikan harta pada seseorang yang mana harta itu sudah tidak sukai lagi, ini gampang. Contoh yang paling banyak terjadi ketika ada bencana alam. Jika ada bencana alam, yang paling diingat umur-umuran kalau panjenengan ini, yang generasi 80-an, 80-an, itu kita pasti akan ingat dengan tragedi bencana alam tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Ketika ada bencana alam, itu banyak sekali mendirikan posko bencana alam, menyumbang. Salah satu yang disumbang adalah pakaian bekas. Ini betapa banyak posko tsunami Aceh saat itu yang berdiri di sekitar kita.
Kalau dia cek melok ibnu, tadi ya ero. Betapa banyak orang yang menyedekahkan pakaian bekasnya itu yang sudah tidak layak pakai. Lalu wis gak layak pakai ya gampang karena kayak notol kan. Wis gak layak pakai. Wis luntur, wis suwek-suwek, wis karete, wis gak iso molor maneh, ya toh. Bolong-bolong kabeh dikekno. Gampang. Lek ngekekno sesuatu yang tidak kita sukai, kelambi lek wis 5 tahun, 7 tahun iki wis wayahe modern wis dikekno. Gampang. Sing angel iku ngekekni sesuatu yang masih kita sukai. Itu yang berat. Makanya itu memberi dikatakan wa atal malah lebih memberikan harta yang mana dia masih dicintainya, masih dicintainya. Yang memberikan harta yang dicintainya. Makanya tentang tafsir At-Tabari, salah satu kitab tafsir yang dijuluki Ummut Tafasir, ibunya tafsir, yaitu tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari ketika menerjemahkan ayat ini, ketika memaknai ayat ini, Imam At-Tabari dawuh, "Yutihi wa huwa syahihun ya'mulu al-'isha wa yakhsha al-faqr." Sing dimaksud memberikan harta yang dicintainya itu ketika dia memberikan hartanya ketika dalam keadaan sehat, dia cek seneng dunya, cek seneng duit. Ya'mulu al-'isha, dia cek kepingin urip suwe. Wa yakhsha al-faqr, dia cek wedi fakir. Ini susah. Ketika kita dalam kondisi seperti itu terus memberikan harta yang kita cintai itu susah. Dan makanya Imam At-Tabari tahu sing dimaksud nanggone ayat niki wa atal malalahu bi, engkau memberikan harta ketika kamu masih sehat. Awakmu cek seneng dunya, cek kepingin urip suwe, terus cek wedi fakir. Seseorang yang relatif usianya masih muda, ya, masih muda, dia mempunyai usaha yang berkembang, usahanya itu berkembang sekali. Kondisinya masih sehat bugar. Dia cek kepingin urip suwi, soalnya cek nom, soalnya dia sering delok dono kasino Indro, apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau bisa, jadi kamu. Nah, seseorang yang masih muda, relatif masih muda, dia kepingin urip suwi, dia cek sehat, cek seneng dunya. Dia wedi fakir. Itu ketika dia memberikan harta yang dicintainya itu relatif jauh lebih susah dibandingkan dengan wong sing wis tuwek, sugih, umure wis tuwek, sugih, wis loro-loron. Niku luwih gampang kakekno duit sing disenengi. Misale mawon, kok ana wong arek umur 40, usahanya berkembang pesat, sugih. Dia kan sebagai anak yang masih 40 lah, katakan cik 40, cik kepingin lah urip sampai umur 70, umur 80, cik kepingin tambah sukses maneh, usahanya tambah dhuwur maneh, wedi fakir, wedi bangkrut, wedi jatuh usahanya. Dia itu lebih sulit memberikan harta yang dia sukai daripada ono wong tuwek wis umur 80, wis loro-loron tapi sugih. Wong sing tuwek wis loro-loron sugih iku wis gak sepiro seneng dunya. Dunya wis dikekekno iki ono bangun masjid, iki kekno masjid kono, iki kekno masjid kono. Sebab nopo? Dhewe wis tuwa, wis rumong iso gak dawa maneh umure, terus kondisinya wis loro-loron, dhewe wis gak dipikir maneh alah urip pirang tahun kas koyo ngene. Itu mereka sing tuwek-tuwek sing sugih memang lebih mudah mengasihkan sesuatu yang dia sukai daripada orang-orang yang masih muda yang masih ingin hidup lebih lama. Makanya ini memang watak manusia seperti itu. Watak manusia itu dijelaskan kali Gusti Allah teng surah An-Nisa ayat 128 wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu pada dasarnya tabiatnya itu kikir. Manusia itu pada hakikatnya tabiatnya itu medit, itu watak. Contoh ndek-ndekan mawon. Sampai ono duit nang dompet. Duit nang dompet iki mang isine gampangane padha-padha 10.000-ane. Ono kaleng mlaku. Iku sing dilebokno nang nggone kaleng, iku dipilih 10.000 sing elek.
Iya apa gak? Podo-podo 10.000 nih, podo-podo 10.000 nih. Dipilihno sing elek, dalekno 10.000 sing elek. Gak dipilihno 10.000 sing apik, enggak. Padahal ya podo-podo 10. Nominalnya sama, tapi yang kita kasihkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu dipilih sing elek, sing wis ngerupul-ngerupul, sing warnane wis gak jelas, itu dilebokno nang ngene kotak. Lah kok gak dikei sing apik ae, padahal jumlahnya ya podo-podo 10.000 nih. Itu memang watak manusia. Makanya niku memberikan harta itu harus dilatih. Ojo duwe pedoman gak apa-apa sedekah titik sing penting ikhlas. Ojo duwe semboyan kaya ngono. Lek sampean duwe semboyan kaya ngono, sampai tuwek, sampai elek titik terus. Mone wis tuwek wis elek pisan. Kalau kita boten kita latih, ya boten kita paksa. Terus duwe semboyan gak apa-apa sedekah titik sing penting ikhlas, sampai tuwek sampai elek tetep titik gak iso munggah. Jadi kudu dipaksa masuk gak ikhlas gak apa-apa, bentuk bagian daripada latihan. Suwe-suwe ikhlas. Mungkin awak dhewe lek Jumatan kalau boni 10 ditingkat 20, awal-awal mesti berat. Mari 10.000 20.000, tapi dipaksa, dilatih. Gak ikhlas gak apa-apa wis. Empuk suwe-suwe ikhlas. Lek wis 20 mundak 50 pasti berat. Gak ikhlas, awal-awal gak ikhlas. Suwe-suwe ikhlas. Iki koyo duduk-duduk nih, nyaran duduk lah ya loro sih, lah ya soro sih. Duduk-duduk ya awal-awal duduk lah seporo. Tapi dilatih suwe-suwe yo tenang wis, ikhlas wis. Wis lali. Dilatih. Makanya ini kita itu harus melatih sedekah kita, melatih apa yang kita berikan, yang kita cintai, yang masih kita cintai. Seneng rek aku iki, masih kayak ikhlas. Bisa kok. Latihan kok, engko suwe-suwe ikhlas. Dan cerita sedekah yang paling luar biasa, memberikan sesuatu yang dicintainya, wa atau malah ala hubbi, memberikan harta yang dicintainya, itu yang paling luar biasa. Itu adalah kisah ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Itu kaum muhajirin, yang bayang pada 1400 tahun yang lalu, gurung ono kereta cepat, gurung ono bis, gurung ono apa-apa, teko Mekah nang Madinah ku adoh ora karuan. Numpak bis 5 jam, numpak kereta cepat 2 jam setengah. Itu ditempuh dengan ya mungkin untung, mungkin ono sebagian sing mlaku entah berapa hari lamanya, meninggalkan harta dunianya, meninggalkan keluarganya nanggone Mekah menuju nanggone Madinah. Yang luar biasa itu adalah kaum Ansor. Ketika Nabi beserta kaum muhajirin datang nanggone Madinah, niku kaum Ansor berebut untuk memberikan harta bendanya kepada kaum muhajirin. Ini rebutan. Kaum muhajirin teko, sampeyan urip nang omahku ae, sampeyan urip nang omahku, sampeyan tinggal nang omahku. Rebutan. Bahkan ada seseorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini termasuk salah satu orang terkaya nang Madinah. Salah satu orang terkaya di Madinah. Niku nggawa sahabat muhajirin sing bernama Abdurrahman bin Auf. Masyhur lek Abdurrahman bin Auf niku. Lek Ghazali Masyhuri niku, Ghazali Masyhuri tulangan itu pernah menceritakan lek awak Muhammad bin Soge ku yo lek nang di Mekah ne para menoma kami Abdurrahman bin Auf. Nggih bukan insyaallah tunggu di malam ya. Nggih. Nggih. Ya sampean patosi. Kalau suwi insyaallah Mekah. Abdurrahman bin Auf itu nggih, wis balik maneh tengene masalah ini. Sahabat Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah
Niku termasuk salah satu orang kaya nanggone Madinah. Niku Abdurrahman bin Auf digawa nanggone omahe, kabeh dikei separuh harta dunianya, harta bendanya. Bahkan tidak hanya harta bendanya saja, bojone lho kabeh dikekno. Oh, gak luar biasa. Sa'ad bin Rabi'ah niku wong Arab niku lek duwe bojo lek ya akeh-akeh kan luwe teko siji. Sa'ad bin Rabi'ah niku gak ada bojo loro. Ditawani Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, aku mau gelem karo bojoku. Pilihan sing ndi? Lho sampe dikon milih sing ndi? Kok coba kula karo sampean sing tuweke lho pengen yo. Kira-kira kan ngono, kira-kira lho ya. Kira-kira kula kali sampean dadi Sa'ad bin Rabi'ah. Sing tuwek lek kon gelem sing tuwek iki sampe rada bosen nang pengen gelem. Tapi Sa'ad bin Rabi'ah tidak. Pilihan sing ndi? Engko pengen gak apa-apa. Engko tak pegate, engko rabian. Ono wong sing sampe wani sedekah kaya ngono. Ya lek kula sampe lek sedekah rasa-rasa sing karo sing tuwek misale ono loro ya iku mang dikekno sing tuwek, tapi iki dikon milih. Dikon milih. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Mboten purun, ya, mboten purun. Gak gelem dikei duit, gak gelem dikei bojo. Kon tiru lari. Mboten purun. Dia hanya mau ditunjukkan di mana letak pasar, dhek dagang nang ngene kono, dhek nyambut gawe nang kono, dhek dadi pengusaha sukses dan dia gemar bersedekah. Abdurrahman itu rebutan sampai rebutan memberikan harta yang dicintai, bahkan sampai luar biasa kayak bojone sing dikekno. Tapi Abdurrahman bin Auf gak gelem ditiru kalau syairi. Diberikan kepada siapa? Mal niki wa tamala bi zawil qurba. Napa sing dimaksud zawil qurba? Insyaallah keterangan di minggu depan. Pun sikap semanten, mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa waladana wa dzurriyyatan min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.